Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satwika Bintang Bahana dengan NPM 21067282282. Di sini saya akan mempresentasikan tugas skematik desain dengan isi EDA, di mana tugas pertamanya yaitu sistem otomasi pengaturan cahaya ruangan dengan ESP32. Untuk pertama-tama di sini adalah soket untuk baterai, di mana VCC ini adalah 12 volt dan ini adalah ground power supply atau ground dari baterai. Nah, kemudian dari baterai ini akan dimasukkan ke buck converter LM2596, di mana 12 volt akan diturunkan menjadi 5 volt arus DC. Kemudian dari 5 volt ini akan terhubung dengan 5 buah LDR, di mana terdapat resistor juga sebagai voltage divider. Jadi LDR ini akan mendeteksi cahaya yang nanti nilai resistansinya sesuai dengan besaran cahaya yang diterima. Nah, nanti kemudian setelah menggunakan voltage divider, maka si voltage-nya ini akan masuk ke dalam input ESP32 dari input 1 sampai input 5. Input ini akan dimasukkan ke dalam ESP32, dan di sini karena tegangan, kalau misalnya tegangan maksimalnya 5 volt, maka di sini juga kan 5 volt, dimana ini analog to digital, karena di sini nilai tegangan yang akan dibaca oleh si ESP32 ini, sehingga maka analog to digital. Nah, kemudian di sini VIN-nya juga sebesar 5 volt, yaitu untuk sumber daya si ESP32. Nah, karena nilai dari ini akan fluktuatif, ini dari 0 hingga 5 volt, maka input ini akan analog to digitalnya bakal berubah-berubah sesuai dengan nilai resistansi LDR ini. Nah, kemudian setelah itu akan tersambung dengan 4 buah output, di mana 4 buah outputnya itu berupa LED. Nah, kalau kita lihat di sini output akan disambungkan dengan 1 kilo ohm yang nanti disambungkan dengan BJT, NPN, dan di sini ada MOSFET ERF9540. Kalau disoalkan untuk cahaya LED itu bisa diatur oleh solid state relay atau ERF940. Di sini saya memilih ERF940, di mana ini adalah MOSFET P channel atau PNP. Pada MOSFET ERF9540, source-nya itu disambung dengan VCC 12 volt, kemudian gate-nya itu tersambung oleh output yang arusnya itu dikendalikan oleh BJT NPN, dan si drain-nya itu tersambung oleh LED. Di sini MOSFET PNP adalah MOSFET normally on, jadi ketika tidak ada arus, maka dia bakalan high outputnya. Nah, tugas BJT di sini supaya saat output ini masuk ke dalam MOSFET PNP, si LED tidak hanya mati nyala atau high dan low, namun si MOSFET ini si BJT ini membantu agar si LED dapat redup, sangat terang. Jadi PWM si LED dapat diatur berkat bantuan oleh BJT ini dan dikombinasikan dengan MOSFET PNP ini. Dan di sini ada 4 buah LED, sebenarnya sama semua. Di sini saya pakai 10 kilo ohm untuk bagian sini. Bagian ini merupakan bagian untuk feedback dari si MOSFET-nya. Yang di sini adalah 1K. Berikutnya adalah skematik dari PCB-nya. Di sini PCB-nya saya menggunakan 2 layer untuk routingnya, sehingga di sini ya ini ada ESP, di sini kemudian ada LDR 1 sampai LDR 5, terus di sini ada FET-nya, kemudian ada BJT-nya juga, Q1, Q2, Q3, Q4. Terus kemudian O1 sampai O4 merupakan outputnya. Kemudian di sini untuk U1 adalah
input baterai, U2 itu untuk buck converter untuk menurunkan tegangan hingga 5 volt. Untuk menurunkan tegangan sampai 5 volt. Dan di sini untuk desain 3D-nya seperti ini. Di sini adalah 2 layer, ada yang di belakang juga ada bagian routing untuk alurnya, dan bagian depan juga ada. Baik, selanjutnya untuk tugas kedua yaitu membuat sistem otomasi pada conveyor belt ESP32 untuk mendeteksi warna dengan sensor TCS 3200 dan kemudian nanti tersambung pada PLC. Nah, pertama-tama yakni membuat skematik untuk power supply-nya terlebih dahulu. Di sini adalah soket untuk power supply AC, nanti akan di-convert menjadi DC 5 volt menggunakan HLK 5M05. Dan di sini saya menambahkan fuse 4 ampere untuk jaga-jaga bila ada arus yang lonjak sehingga tidak merusak keseluruhan rangkaian. Dan di sini terdapat kapasitor, di mana kapasitor ini kapasitor polar untuk menyimpan energi sehingga nanti saat power supply dinyalakan, maka si kapasitor akan charge. Saat sumber daya dimatikan, maka kapasitor akan di-charge sehingga akan arus yang tegangan dan arus yang mengalir akan lebih smooth. Kemudian di sini ada LED, dan di sini saya pasangkan dengan 500 ohm agar tidak meledak saat arus yang tinggi, sehingga dan resistor di sini untuk mencegah supaya LED tidak gosong atau meledak. Nah, kemudian di sini ada outputnya 5 volt. Nah, output 5 volt ini akan tersambung dengan ESP32, di mana ESP32 ini akan tersambung dengan 3 buah sensor, di mana di sini terdapat pin SO, S1, OE, S3, S2, VCC dan ground. Nah, VCC-nya itu tersambung dengan yang 5 volt dari hasil convert tadi dari AC ke DC 5 volt. Kemudian untuk pin SO dan S0 dan S1 itu digunakan untuk mengatur frekuensi, penskalaan frekuensi. Kemudian untuk pin S2 dan S3 itu untuk mengatur warna yang nanti dideteksi oleh sensor. Misal kalau sensor mendeteksi warna merah, maka nanti keduanya akan S2 dan S3 outputnya akan 00. Yang outputnya tersebut nanti akan akan terbaca oleh si ESP ini. Nah, kemudian dari output sensor ini nanti akan tersambung dengan soket PLC-nya ini. Untuk di sini ada 3 sensor sama semua, hanya perbedaan nama saja dan pin pada si ESP32 ini. Nah, di sini karena ada 3 sensor, maka ada 3 output, yaitu terdapat bisa ada 3 titik warna yang bisa dihasilkan oleh PLC-nya. Nah, di sini saya tidak membuat servo motor karena saya menganggapnya si PLC ini udah sekaligus sebagai pin out untuk si servonya. Jadi servonya nanti itu hanya disambungkan menggunakan kabel ke pin PLC ini. Jadi kalau misalnya pada skematik PCB di sini bisa dilihat, untuk saya jelaskan sekilas, di sini ada ESP, kemudian di sini ada 3 buah sensor di bawah, kemudian di sini ada fuse-nya, kemudian di sini ada converter dari AC ke DC. Nah, pada 3D view bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang di bagian T2 ini merupakan si anggap aja pin dari si
yang disambung nanti oleh PLC dan servo. Jadi si servo hanya menyambungkan kabel ke pin T2 ini tanpa perlu ditanamkan langsung ke dalam PCB-nya. Jadi servo hanya pasang copot kabel saja. Dan di sini saya untuk PCB-nya memakai 2 layer. Bisa dilihat ini adalah layer belakangnya dan di sini adalah layer depannya. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.